ya. Jadi ini adalah jurnal. Oke, kemudian yang kedua adalah conference. Conference Saintek memiliki conference seminar nasional, namanya adalah KIS, KIIS, Conference Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains Saintek. Ya, nanti searching di internet ya, KIIS Saintek itu nanti ada template-nya. Silakan cari template-nya. Kalau yang KIIS ini berbahasa Indonesia, sepertinya tidak harus berbahasa Inggris. Kemudian, tapi kalau yang jurnal Kaunia ini sepertinya berbahasa Inggris. Ya. Kenapa template ini penting dalam merujuk kepada jurnal? Karena masing-masing jurnal atau masing-masing seminar atau conference itu memiliki template masing-masing yang berbeda. Ada yang template-nya itu menghendaki dua kolom dalam satu halaman, ada yang menghendaki satu kolom saja cukup dalam satu halaman, begitu ya. Jadi bisa berbeda-beda. Font yang digunakan juga bisa berbeda-beda, gitu ya. Kemudian citasinya juga bisa berbeda-beda. Ada yang menggunakan citasinya dengan angka, begitu. Ada juga yang menggunakan citasinya nama. Gitu. Tuh, baik. Kemudian, apalagi ya? Template yang ketiga yang mungkin bisa kalian pakai adalah JIHIS. Ya. JIHIS ini adalah jurnalnya teknik industri punya kita, ya, dari Saintek juga ya. Jurnal teknik industri yang dimiliki oleh Saintek ya, tapi ini adalah khusus teknik industri ya. Silakan searching di internet juga JIHIS itu apa begitu ya, itu supaya kalian mengenal ya beberapa publikasi yang dimiliki oleh Saintek. Tinggal gitu Mas Hakim. Ya, mohon maaf ya. Oke, tadi saya menanya JIHIS ya. Jurnal Teknik Industri Saintek itu adalah jurnal yang dimiliki oleh prodi kita, begitu ya. Tapi yang JIHIS ini ya itu juga dalam berbahasa Inggris. Oke? Ya. Dalam bahasa Inggris ya. Kemudian yang terakhir itu adalah conference. Namanya adalah JIHIS ya, mirip-mirip. Jadi kalau JIHIS ini ada jurnal on Industrial Engineering and Halal Industries. Tapi kalau JIHIS ini adalah Conference on Industrial Engineering and Halal Industries. Ya, itu kalian bisa mengikuti template untuk the second JIHIS. Itu nanti merujuknya pada template pada conference IOM ya. Jadi ini ada salah satu conference internasional di mana di conference internasional IOM ini adalah conference Asia Pacific Industrial Engineering and Operation Management Society ya. Pusatnya ada di US ya. Itu kita mengadakan JIHIS-nya itu ngikut di AP IOM ini. Nah, itu silakan kalian ada 4 kemungkinan. Kalau yang mungkin PD pinter berbahasa Inggris, pengen uji nyali silakan begitu ya, dicoba. Ya, kalau jurnal nanti ya misal, jadi ini memang outputnya adalah publikasi. Ya, kenapa saya sekarang agak tinggi gitu targetnya. Jadi supaya tidak sia-sia kalian membuat makalah. Jadi biasanya memang saya mentargetkan makalah hanya sekadar dipresentasikan saja. Nah, sementara kalau saya membuat target supaya ini bisa dipublikasikan, saya pikir kalian akan membuat dengan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya, silakan dibuat dengan lebih baik, begitu ya, supaya tidak sia-sia apa yang sudah kalian buat. Memang bisa kemudian dinikmati atau dibaca-baca oleh yang lainnya, gitu ya. Ya. Itu ya, jadi yang jurnal ada 2 ya, jurnal Kaunia dan juga jurnal JIHIS. Yang konferensi atau seminar ada 2 juga, yaitu KIS punyanya Saintek dan juga the second JIHIS pada the third APIOM ya. Begitu. Kalau konferensi Saintek itu maka tapi ini nanti kalau bedanya apa Bu jurnal dengan conference? Kalau jurnal nanti begitu makalah kalian siap, kalau jurnal ya, nanti ketika makalah kalian siap, maka tinggal disubmit ke yang dituju tadi. Kemudian nanti tinggal ada hasilnya, apakah diterima atau tidak begitu ya. Tapi kalau conference, nah
Kalau conference nanti kalian harus mempresentasikannya pada conference tersebut. Begitu ya. Jadi kalau conference KIS Saintek itu biasanya sekitar September, Oktober, November ya. Sekitar, saya agak lupa, bukan September ya. Kalau nggak salah sekitar Oktober atau November tahun ini ya. Kalau yang the second CHIS pada APIOM ini itu adalah September 2022. Ini virtual yang ini ya. Silakan kalian pilih gitu. Kemudian minimal terdiri dari apa saja makalahnya? Itu pertama latar belakang, itu jadi latar belakang itu nanti kalian bercerita kenapa kalian mengambil topik ini, judul ini apa yang latar belakangi begitu ya. Motivasinya apa, begitu dan seterusnya. Kemudian tujuan penelitiannya juga harus dibahas. Apa tujuan penelitiannya? Manfaatnya apa? Ini boleh penelitian atau review ya. Review dari beberapa makalah silakan. Karena mungkin tidak sempat melakukan penelitian gitu ya. Karena memang durasinya hanya sebentar begitu. Tapi ini apa namanya? Maaf, jadi tidak harus penelitian maksud saya. Jadi boleh review. Review itu artinya misalnya kalian ada beberapa makalah, kemudian dikumpulkan, kemudian kalian saripatikan ya, atau kalian resume menjadi sebuah makalah bisa. Ya. Jadi pertama latar belakang tadi ya, alasan kenapa mengambil topik ini, apa yang latar belakangi penelitian ini atau review ini begitu ya. Kemudian tujuan penelitian dan juga manfaatnya apa. Dan kemudian juga jangan lupa studi pustaka. Ya, studi pustaka ini sangat penting. Apa saja pustaka-pustaka yang kalian gunakan. Kemudian berikutnya adalah metodologi penelitian juga harus disampaikan. Ya, apa yang kalian gunakan simple tidak apa-apa karena juga memang baru semester 2 ya, baru semester 2 metodologi penelitian pasti nggak akan bisa cerita banyak, nggak masalah. Kemudian hasil penelitiannya apa atau hasil reviewnya apa disampaikan. Terakhir adalah kesimpulan dan saran, kemudian daftar pustaka, gitu ya. Oke, kemudian ini beberapa link yang bisa kalian gunakan, ya. Beberapa link yang kalian bisa gunakan, nanti saya tambahkan di sini ya. Nah, kalau kalian mau lihat seperti apa ya, yang KIIS tadi. Sebentar. Sebentar, ini. Ini saya close dulu yang ini ya. Saya stop share dulu yang ini. Oke, kemudian saya ganti dengan ini. Ya. Jadi ini nanti jadi kalian silakan tentukan makalah yang kalian buat itu akan merujuk pada template yang apa. Ya, jadi kalau kira-kira bagus, memang beneran bisa disubmit begitu ya maksud saya. Kalau disubmit tinggal mau disubmit tinggal disubmit menurut saya. Jadi ke jurnal atau ke conference ya. Kalau jurnal nanti kalau memang makalahnya bagus tinggal disubmit begitu. Kalau conference begitu ya. Kalau conference berarti nanti harus dipresentasikan saat conference itu diadakan gitu ya. Tadi yang saya sampaikan kalau KIS yang punya Saintek itu sekitar November ya atau Oktober ya tahun 2000 tahun ini. Kalau yang CIHIS ya, yang APIOM itu September tahun ini. Oke, nah ini yang Kaunia, jurnal Kaunia punya Saintek ini bisa dibaca di sini ya. Apa namanya? Ini apa? Author guideline-nya ya. Ya, ini adalah author guideline-nya. Silakan preparation of manuscript.
Ini adalah single space ya, berarti kemudian nanti dikirimkan menggunakan file doc begitu ya, dan seterusnya ini ya. Ini sudah ada ini ya, format ya, penting format dan stylenya ya. Formatnya seperti apa ya, kemudian tabel, figur, reference ya. Ini ada di sini. Oke, nah silakan nanti kalian dibaca ya. Paling mudah sebenarnya kalau tinggal lihat contoh publikasi yang sudah ada. Ya, jadi kalian bisa lihat di archive ini, archive ya. Nanti di archive ini bisa cek seperti apa publikasi yang sudah ada, tulisannya seperti apa, formatnya atau template-nya seperti apa, itu paling mudah sebenarnya. Ya, tinggal ya ini ya, nanti tinggal diklik ini kalau kalian bisa lihat contohnya. Begitu ya. Oke. Kemudian kalau yang KISS punya Saintek, ini contoh yang tahun lalu ya barangkali, tahun 2021 sepertinya ya. Ada tahunnya nggak sini edisi keempat. Ah iya ya, edisi keempat ini berarti apa namanya? Ini yang edisi keempat yang tahun kemarin ya. Nah, jadi nanti kalau kalian membuat makalahnya bagus, memang benar-benar bisa disubmit ya dan dipresentasikan, nanti akan ada di sini ya. Kan sayang kalau kalau hanya sekedar makalah yang kemudian setelah penilaian sudah hangus begitu ya. Nah, jadi nanti akan ada di sini nanti kalian ya. Oh, issue di sini. Kalian bisa cek di sini sudah ada template-nya kayaknya di sini. Hmm. Nah. Oke, ya ini ya, ini apa namanya proceedingnya ya. Jadi nanti diterbitkan di proceeding ya. Ya November ya. Jadi penyelenggaraannya KIS ini ya, konferensi integrasi interkoneksi Islam dan Sains itu ya, itu November. Jadi nanti kalau kalian mau submit ke sini berarti yang kelima, konferensi yang kelima. Oke, ya, nanti bisa masuk di sini ya. Kan banyak sekali ini kan sayang ya kalau tidak masuk di sini. Nanti ada nama kalian siapa katakanlah Rozan dan Rahardian gitu ya, kan lumayan masuk di sini daripada hanya sekedar tugas ya. Itu ya, itu kalau KIS ya, nanti di sini ada ya, bisa kalian cek sendiri nanti template-nya seperti apa Bu. Kalau di KIS di sini juga ada, di sini nanti bisa cek di websitenya di sini ya. KIS template paper, nah ini sudah ada di sini ya, tinggal klik ini aja. Oke. Kemudian tadi yang saya sampaikan apa ya? JHIS ya, JHIS. JHIS apa namanya? Ya, kita juga punya jurnal. Jadi prodi juga punya jurnal sendiri ya. Oke, kalau kalian pengen yang spesifik ke teknik industri begitu ya. Nah, itu bisa masuk di sini ya. Ya, jadi Journal of Industrial Engineering and Halal Industries ya. Journal of Industrial Engineering and Halal Industries. Ini jurnalnya ya. Oke. Oke. Yang mengelola adalah Bu Husna. Kemudian template paper. Nah, nanti tinggal template paper aja di sini ya. Nah, nanti kalian tinggal klik template paper JHIS ini saja. Itu nanti maka akan apa ya? Akan muncul template-nya seperti apa. Jadi ngikut template-nya ya. Tapi ini juga berbahasa Inggris ya. Tapi tidak apa-apa ya. Ini sudah ada template-nya, tinggal ngikut aja, dibaca ya. Oke. Ya, tinggal ngikut aja penulisannya apa, pakai angka ataukah pakai angka ataukah pakai apa namanya? Pakai nomor ya. Ya, pakai angka ataukah pakai nama maksud saya. Ya. Oke, ini pakai apa di sini? C sini ya. Kok enggak gitu ini sih reference. Oh, dia pakai nama ya. Dia pakai nama bukan pakai angka ya. Oke, baik. Itu yang jenis. Kemudian yang berikutnya itu yang terakhir ya, itu adalah CHIS ya. Itu adalah conference kita.
Sebentar. Saintek, kemudian template-nya adalah di API IOM ya, sebentar. IOM. Ya. Nih. Nah, kalau yang saya pengen ikut yang CIHIS aja, Bu. Oke, nah ini CIHIS ya. Ini kita tahun 2019 ya, itu sudah pernah menyelenggarakan conference ya. Itu pertama ya, CIHIS itu adalah Conference on Industrial Engineering and Halal Industries ya. Itu dulu masih belum pandemi ya, jadi masih bisa kita selenggarakan begini. Oke, nah kemudian di yang the second ini kita bergabung dengan conference ini. Sebentar. Ini ya. Kalau ini nanti apa namanya? Kalau kalian pengen cari pengalaman, boleh ya. Ini sebentar, apa tadi ya? Ini itu Asia Pasifik ini ya. Nih. Jadi kita bergabung dengan yang CIHIS-nya kita yang kedua nanti akan disandingkan di sini. Belum diupdate ya. Di somewhere di sini nanti ya. Conference kita akan di apa namanya disandingkan dengan conference yang ketiga ini ya, the third Asia Pacific Conference on Industrial Engineering and Operation Management. Oke, jadi kalau kalian pengen ikut yang CIHIS nanti submitnya pakai template yang ada di AP IOM ini, ya, template-nya pakai yang AP IOM ini. Bu, itu kok bayar, Bu? Nggak usah dipikirin ya, itu nanti kalau kalian memang serius, apa namanya, nanti bisa kontak saya, ya. Oke, kemudian di sini template-nya ini, nih tinggal mana sih? Auto can submit, mana ya? Ini bisa lihat contoh-contohnya, sampel IAM papers. Di sini ada contoh-contohnya. Template-nya itu di sini kok. Oh lah, ini submission link. Ini nih IAM paper template. Nah ini ya. Jadi kalian klik yang IAM paper template. Kalau ini benar-benar seluruh dunia nanti ya yang hadir ya. Jadi kalian bisa tambah pengalaman. Oke, nanti tinggal kalian klik di sini paper Malaysia template ya. Nanti silakan diklik sendiri deh. Ini IOM paper template kalau yang tertarik untuk ini ya. Nah, nanti bisa ajangnya adalah ini September ya, 13 sampai 15 dan dia virtual. Ya, jadi tidak ada masalah. Jadi harus dipresentasikan gitu. Jadi untuk registration dan sebagainya itu nanti kalau kalian serius tinggal japri ke saya. Oke. Gitu. Kebetulan saya begitu ya. Termasuk yang mengurus ini begitu ya, yang mengurusi ini. Makanya yang second CIHIS tadi bisa diselenggarakan di conference ini juga begitu ya. Oke, kemudian berikutnya ini mumpung saya copy paste ya ke link yang tadi ke apa? Yang tadi sebentar ini berarti saya stop share dulu ya. Sebentar. Di linknya silakan dipelajari lagi. Yang tertarik harus menentukan salah satu ya. Harus menentukan salah satu. Oke. Tidak bisa tidak ya. Sebentar. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke. Ya, oke. Kalau tidak ada, oke, tadi sudah saya copy. Baik. Oke, jadi itu ya. Jadi ada 4 pilihan, silakan ditentukan bersama kelompoknya anggota kelompoknya masing-masing, ya. Beserta pilihannya. Jadi kalau di conference nanti kalau bisa memang dipresentasikan, ya. Kalau di jurnal nanti tinggal submit begitu ya. Tapi tadi memang jurnalnya memang berbahasa Inggris ya. Ya, latihan lah ya. Latihan untuk berbahasa Inggris ya. Oke, kemudian itu tadi template-nya. Kemudian, oh ya, topiknya seperti apa Bu kira-kira gambarannya? Nah, ini mungkin apa namanya nanti ya itu yang akan kita bahas pada materi berikutnya. Jadi materi minggu depan begitu ya.
materi minggu depan saya akan minggu depan saya akan membahas ya terkait dengan integrasi interkoneksi antara teknik industri dengan Islam begitu ya. Itu ada beberapa, kalau kita lihat di RPS atau silabus yang sudah saya bagikan, ada terkait dengan manajemen industri dengan Islam begitu ya. Ada yang tentang manufaktur dengan Islam dan seterusnya begitu ya. Itu insya Allah nanti akan memberikan gambaran kalian seperti apa kira-kira cara membuat integrasi interkoneksinya. Kemudian ini ada beberapa contoh ya. Saya coba buka tugas dari kakak tingkat kalian sebelumnya. Memang waktu itu sengaja, waktu itu saya minta ada salah satu yang kemudian mengcompile menjadi kumpulan poster, karena kebetulan dulu tugasnya adalah membuat poster, kemudian dipresentasikan gitu ya. Tapi ternyata juga hanya sampai di laptop saya aja, begitu nggak kemana-mana. Yang menikmati, begitu ya. Ini posternya mungkin kalian bisa melihat ya seperti apa. Ini saya buka terlebih dahulu. Oke. Supaya kalian tahu topiknya apa saja kira-kira begitu ya. Bentar. Ya. Tapi tidak semuanya ya, kemarin saya ininya nggak semuanya saya ambil. Ini kumpulan poster ini ya. Ya, nah ini mungkin bisa jadi bayangan walaupun kalian tidak sama persis tentunya ya mengambilnya. Sebentar ya, saya salah. Ini nggak jelas. Nah ini ya. Terlihat posternya ya. Oke. Ini sudah full screen ya. Oh ya. Terlihat kan posternya ya? Terlihat ya? Terlihat. Ya oke. Ini lihat ya. Saya judulnya nggak kelihatan ya, agak kelihatan ya. Ini ada dulu kakak tingkat kalian yang mengambil topik terkait efisiensi energi melalui penghematan penggunaan air. Nah, intinya kalau tidak salah ini adalah semacam dia review paper sih ya, baru batasan review paper ya, belum melakukan penelitian. Ini dia memang belum real melakukan penelitian, baru sebatas review paper bahwa keran air wudhu, ceritanya idenya begitu. Keran air wudhu biasanya itu kan kemudian ketika ada beberapa detik-detik yang kemudian mubazir airnya, karena ketika tidak digunakan untuk membasuh begitu ya, tapi air tetap mengalir begitu. Nah, jadi bagaimana supaya dipasang sensor begitu, ketika dia tidak digunakan airnya berhenti. Kurang lebih begitu intinya. Nah, cuman seperti apa detailnya ini sepertinya perlu penelitian lebih lanjut atau perlu semacam eksperimen begitu ya. Tidak hanya sekedar review paper. Kalaupun review papernya tidak hanya 1-2 ya, ini masih memang belum mendalam begitu ya. Ini intinya seperti itu ya. Jadi efisiensi penggunaan air wudhu ya, dengan cara keran air wudhunya ini diberi sensor begitu kurang lebih. Kemudian ini prosedur sertifikasi halal MUI, ini sekedar review saja sepertinya. Kemudian aduh saya kok nggak kelihatan ya ini ya. Ini kemarin yang membuat itu kok jelek sekali ya. Ini nggak kelihatan saya. Kemudian ini apa nih, peningkatan produktivitas kerja. Nah ini juga sebatas review sih sebenarnya juga yang keempat ini. Jadi peningkatan apa ini produktivitas kerja dengan metode 5S Kaizen ya dalam perspektif Islam. Nah jadi dia menghubungkan Kaizen dalam perspektif Islam. Ya, jadi dia mencoba menghubungkan Kaizen dalam perspektif Islam ini kan ada 5S ya. Kalau mungkin kalian semester 1 sudah dapat PTI kan ya? Sudah dapat pengantar teknik industri ya. Sepertinya Kaizen pasti dijelaskan.
Sudah dijelaskan belum tentang Kaizen? Ya, sudah pernah dijelaskan di dalam PTI? Atau lupa? Atau belum? Ya. Oh, dibesarkan kok ini kok. Nah. Oke, sudah pernah dijelaskan belum terkait dengan Kaizen? Sepertinya belum, Bu. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi intinya itu kalau Kaizen itu adalah peningkatan produktivitas dengan cara menerapkan 5S atau 5R gitu ya. Nah, nanti boleh searching di internet deh, 5R ya. Itu ada pokoknya harus rapi, kemudian bersih dan seterusnya deh. Nanti dihubungkan dengan Islam seperti apa gitu ya. Nanti coba saya kirim supaya kalian bisa dapat gambaran ya. Itu. Ini juga belum penelitian ya. Karena memang baru sebatas review. Oke. Tapi tidak ada masalah. Kemudian contoh yang lain, waste dengan tabzir. Ini kayaknya judulnya keliru deh. Bukan waste dengan tabzir ya. Oh, sudah gede lagi ya. Oh, ini nih. Nah, jadi apa nih? Hubungan seven waste. Hubungan seven waste dengan tabzir. Tabzir itu mungkin mubazir ya artinya ya, berlebihan begitu ya. Kemudian hubungannya dengan seven waste. Seven waste itu ada beberapa waste ya di dalam industri ya. Ada transportasi misalnya, terus apa lagi ya? Ada apa namanya? Inventory barangkali ya, dan seterusnya. Nah, ini berarti seperti apa hubungannya dengan Islam? Ini berarti sekedar review juga sih ya. Kemudian di Kaliku Kosmetik Halal ini juga review. Ini juga banyak ya beberapa yang terkait dengan industri halal ya. Oke. Yang tidak begitu menarik tidak usah dijadikan contoh ya. Kemudian berikutnya ini apa tadi ya? Ini ya berarti ya. Nih. Ini adalah apa berikutnya? Ini udah judulnya nggak kelihatan. Ini kayaknya tentang industri halal, makanan halal di Jepang ya. Jadi dia sekedar review juga. Kemudian ini tentang penyembelihan modern pada industri pemasok daging halal. Jadi dia review ya terkait dengan penyembelihan daging halal. Kemudian peningkatan industri kreatif, produk pangan lokal dalam perspektif ekonomi Islam. Kemudian ini apa nih? Hukum Islam ini. Tidak begitu kelihatan saya. Oke, baik. Berikutnya adalah sepertinya sudah ya. Tadi contohnya ya, sepertinya itu juga sudah ya. Ya, itu adalah beberapa contoh ya yang bisa kalian, walaupun tidak, artinya itu hanya contoh dari kakak tingkat ya. Mungkin yang kalian bisa membuat dengan lebih baik ya, karena kalau dulu outputnya itu, oh ini ada satu lagi. Karena outputnya dulu juga memang hanya dipresentasikan di kelas, sehingga barangkali outputnya tidak begitu baik. Tapi saya berharap kalian bisa membuat yang lebih baik, karena outputnya adalah nanti kalau bisa memang benar-benar untuk dikirim ya, dipresentasikan. Jadi targetnya meningkat ya. Ini contoh lain, ini apa sih? Oh ini juga, ini ya pemanfaatan apa ini nggak kelihatan judulnya ya, pemanfaatan air wudhu barangkali ini nih, pemanfaatan air wudhu bisa untuk irigasi ya dan seterusnya, ini sepertinya ini ya. Ini juga menarik juga ya, jadi terkait dengan memanfaatkan air wudhu. Ini adalah hasil dari kakak tingkat kalian satu semester yang lalu ya, karena kebetulan Islam Science ini beberapa ini harus satu semester sekali gitu ya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk tugasnya. Jadi tadi sudah ya, template-nya sudah. Ya, template sudah mana tadi ya? Ya, jadi ini ya, dibuat dalam bentuk makalah publikasi, tugas kelompok, satu kelompok 2 orang, sama ya.
Kemudian tema tugasnya adalah ini, integrasi interkoneksi antara Islam dan spesifik ya teknik industri. Jadi apa yang terkait dengan teknik industri dan itu dipandang dari segi keislaman barangkali. Ya, terus kemudian atau memang bisa juga menggunakan ilmu teknik industri untuk menyelesaikan permasalahan umat Islam. Itu bisa juga. Ya. Sehingga mungkin ada yang ingin usil bagaimana tapi karena belum ada teori antrian ya, belum dapat ya. Bagaimana teori antrian digunakan untuk mengurangi waktu tunggu dari melaksanakan ibadah haji misalnya, itu bisa juga. Tapi sayangnya kalian belum dapat materi teori antrian ya, karena itu mata kuliah untuk OR2 ya. OR penelitian operasional stokastik itu masih semester mungkin ke-5 barangkali ya. Atau ke-6 bukan ke-5 kayaknya. Ya. Oke. Jadi itu ya, jadi teknik industri dikaitkan dengan permasalahan umat bisa ya, atau teknik industri kemudian dibahas begitu dari point of view ya, Islam itu seperti apa gitu misalnya, itu boleh silakan. Ya. Kemudian yang tadi template-nya merujuk kepada ini begitu ya, minimal terdiri dari ini. Ya. Ini ada link-linknya bisa diperbaiki, bisa dibaca sendiri oleh masing-masing. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Ibu mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Itu kalau yang kita misalnya memakai yang conference bukan yang jurnal itu emang harus banget presentasi gitu, Bu? Ya, kalau bisa dipresentasikan. Kan sayang kalau sudah bagus ya, maksud saya. Kenapa saya pasang target ini? Ya karena harapannya dari katakanlah satu kelas ada 20 kelompok kan, paling tidak ya, saya pikir satu kelas 20 kelompok. 20 ada 2 kelas jadi 40 kelompok atau 40 makalah. Katakanlah dari 40 makalah itu seperempatnya saja itu benar-benar bisa dipublish ya, bisa dipresentasikan atau bisa disubmit di jurnal, seperempat saja berarti berapa itu? 40, sudah 10. Itu sudah bagus ya. Jadi saya berharap memang bisa dipresentasikan. Kecuali memang, wah Bu saya sudah inilah, atau mungkin memang kalian ada yang semangat. Ini challenge saja, challenge ya. Jadi saya ingin memberikan kalian challenge, maksudnya kalau kalian memang pengen benar-benar dipresentasikan sangat bagus gitu maksud saya. Kalau itu cuma di Saintek, kalau kalian pengen yang berbahasa Indonesia tadi, yang conference KIS Saintek tadi, itu siapa tahu ada yang pintar berbahasa Inggris ya, pengen uji nyali, saya pengen yang di APIOM Bu, boleh saja begitu. Ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya, oke sama-sama. Jadi ini memang jika harapan saya memang kenapa saya pasang target begini agar memang makalah yang kalian buat memang bagus gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar makalah. Ya katakanlah kalau buat makalah halamannya ya jangan hanya 5 halaman begitu ya, tapi mungkin bisa 8 halaman begitu ya. Itu sudah bagus ya. 8 halaman gitu. Tapi itu tadi saya tidak ada harus minimal maksimal berapa ya. Tadi memang rujukannya adalah template dari masing-masing yang kalian tuju. Nah ini mungkin saya pikir kalau 1 bulan saya juga khawatir tidak cukup ya, karena kalian pasti juga banyak tugas. Banyak tugas nggak? Lumayan banyak Bu. Oke, jadi mau dikasih sampai habis Lebaran begitu juga mungkin lebih baik ya. Sebentar ya. Sampai sebentar. Jadwal UHS kapan, ada yang tahu nggak bulan apa ya? Oh Juli, Mei, Juni. Ya, Mei ya mungkin ya. Oke, mungkin ini mungkin saya rubah ya, bukan Rabu tanggal 27 April tetapi saya buat Mei ya. Saya tambah 2 minggu lagi deh ya. Jadi Rabu tanggal 10 Mei ya barangkali. Ya, supaya cukup waktu bagi kalian untuk membuat makalah yang baik.
Saya berharapnya makalah yang baik makanya ya. Sambil kalian belajar maksud saya. Ya, sambil kalian belajar menyusun makalah yang baik. Mungkin seperti itu. Ada yang mau didiskusikan lagi? Jadi sudah saya tambah menjadi 1,5 bulan ya. 1 bulan lebih 2 minggu. Atau merasa, Bu, itu kok kayak berat tugasnya? Silakan disampaikan. Mumpung kita belum deal ini, belum. Kalau ada perubahan masih bisa, maksud saya. Kira-kira bisa mengerjakannya ya? Cukup sama persis dengan kelompok kemarin? Atau mau dibuat digabungkan menjadi 2 kelompok? Maksudnya jadi cukup maksudnya kelompoknya sama persis seperti kemarin atau mau dibuat menjadi 1 kelompok 4 orang? Atau sudah cukup 2 orang ini saja? Bu, kalau 1 kelompok 4 orang gimana, Bu? Ya, itu makanya saya baru mau tanya. Kalau 1 kelompok 4 orang, ya, 1 kelompok 4 orang itu mungkin juga kalian jadi tidak terlalu berat. Tapi saya berharap memang benar-benar 4 orang mengerjakan semua. Ya, makanya saya pasang target agak berat. Makanya tadi kalau yang kemarin sih memang 1 kelompok 2 orang, tetapi memang targetnya hanya poster atau makalah begitu ya, dipresentasikan di kelas. Kalau ini kan saya targetnya ke kalian berlebih nih ya, lebih maksudnya ya, saya tingkatkan memang kalau bisa dipakai gitu maksudnya. Ya, oke, boleh 1 kelompok 4 orang. Ya. Ya sudah, nanti silakan kalian membuat, tidak harus sama seperti tugas pertama kemarin. Ya. Silakan nanti didiskusikan, tapi 1 kelompok harus dalam 1 kelas ya, supaya mudah ya. Tugas kelompok di mana 1 kelompok adalah 4 orang gitu ya. 4 orang dalam kelas yang sama ya. Gitu ya. Jadi boleh katakanlah kemarin kelompok 1 adalah A dengan B, kelompok 2 kemarin C dengan D, kemudian tinggal digabung kelompok 1 dan 2. Jadi anggotanya si A, si B, si C, si A, si B, si C dan si D begitu. Itu juga boleh juga. Ya. Ibu mau nanya lagi, Bu. Ya. Ini template sama referensi itu sama nggak sih, Bu? Template itu format, Mas, maksudnya. Template itu adalah format, bukan referensinya. Referensinya itu berbeda. Ya, referensi itu di dalam format itu. Maksudnya format itu kan tadi ada mau satu spasinya 1 atau spasinya 2, ya, atau 1,5. Kemudian apakah pakai Times New Roman, referensinya mau pakai angka atau pakai nama, gitu ya. Itu format berarti atau template keseluruhan. Kalau referensi kan kalau referensi tadi hanya salah satu dari template itu, salah satu bagian, gitu ya. Jadi referensi itu ada di dalam template, gitu, diatur di dalam template. Itu maksud saya. Jadi nanti diperhatikan kalau mau submit di Kaunia pakai nama atau pakai angka, gitu. Karena bisa pakai nama, bisa pakai angka. Kalau mau submit di KIS Saintek pakai nama atau pakai angka. Tadi sudah kita cek yang KIS kayaknya pakai nama ya. Atau yang JIS tadi yang kita cek ya. Saya lupa tadi. Begitu ya. Kalau yang APIOM juga pakai nama. Ya. Dicek nanti. Jadi itu ya, Mas. Referensi itu bagian dari template. Ya, salah satu bagian yang diatur di dalam template ya. Template kan mengatur nanti harus pakai Word atau pakai PDF saat submit misalnya. Atau yang itu nggak usah lah. Maksudnya nanti mau pakai Times New Roman atau apa fontnya. Kemudian ukurannya berapa fontnya. Ya, kemudian tadi mau pakai 1 kolom atau 2 kolom ya, karena tadi publikasi itu juga ada yang menggunakan 1 kolom, kadang ada yang juga menggunakan 2 kolom gitu ya. Jadi ditentukan dari template-nya
Nah, jadi kenapa saya minta kalian merujuk pada template yang dituju, agar nanti kalau makalah kalian bagus, tinggal kita submit, begitu. Nggak perlu membuat ulang. Nah, kalau saya suruh membuat ulang, pasti sudah males, begitu ya. Sudah lulus ini ngapain, gitu kan. Nah, ini makanya saya minta kalian dibuat dalam bentuk makalah yang ready to submit, gitu. Jadi kalau, oh Bu, saya mau ke conference KIS Saintek misalnya, ya sudah dibuat dalam bentuk makalah template-nya sesuai dengan KIS Saintek. Jadi kalau KIS Saintek sudah membuat, sudah mau diadakan, tinggal kita submit, gitu ya. Tidak perlu apa tadi namanya, tidak perlu ditulis ulang lagi karena misalnya template-nya nggak sama. Oh, ternyata fontnya berbeda, di sana pakai Arial, kita pakai Times New Roman, harus merubah. Oh, ternyata mereka pakai satu halaman 2 kolom, kita pakai 1 kolom. Ya, itu kan. Atau referensinya yang paling repot ya, referensinya mereka pakai angka, kita pakai nomor. Kita pakai mereka pakai nama, kita pakai nomor, harus dirubah ya. Jadi biar tidak harus 2 kali kerja. Ya, jadi satu kelompok 4 orang deal ya. Kemudian tapi yang pasti harus dalam kelas yang sama, gitu ya. Ya, gitu. Oke, kemudian ini saya undur ya, tak 10 Mei jadi setelah Lebaran ya. Oke, saya pikir cukup ya, 10 Mei. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Sudah ya? Ya, kalau sudah cukup jelas, saya tutup ya. Jadi Bu, hari izin ini, bertanya, Bu. iya silakan. Kalau nanti semisal di tengah perjalanan pembuatan makalah ini ada kesulitan atau kebingungan gitu, nanti menghubungi ke siapa ya, Bu? Untuk Ya, supaya ke Bu dosen apa bagaimana? Ke siapa? oh ya ke saya aja. PC boleh, Bu? Apa? Personal chat. Personal chat. Japri maksudnya. Oh ya silakan boleh. Ya, Nanti baik, Bu. Terima kasih. bisa tanya ke saya aja ya. Boleh nanti silakan. Kecuali nanti kalian banyak yang bingung ya, baru nanti saya cari asisten ya. Jadi kalian banyak yang promising, maksudnya kayaknya kok bener-bener mau bikin sesuatu apa begitu. Nanti boleh saya cari. Nanti boleh saya cari asisten ya. Tapi ya ini kan kalian juga belum. Nanti saya lihat dulu lah ya, misalnya ya. Perlu tidak. Artinya kalau misalnya memang perlu asisten, saya bisa menyediakan ya. Kebetulan saya juga ada mahasiswa bimbingan saya sudah selesai baru saja kemarin. Mungkin bisa ya kalau hanya 1 bulan 2 bulan untuk membantu ini saya pikir bisa. Ya nanti saya lihat perlu tidak untuk asisten ya. Kalau misalnya perlu untuk membantu ini mungkin bisa saya sampaikan ke yang bersangkutan. Begitu ya Jali ya. Tapi sejauh ini japri ke saya dulu aja kalau ada kesulitan. Oke, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Topik sudah kira-kira sudah jelas ya, kira-kira seperti apa. Tadi saya sampaikan terkait dengan teknik industri dengan Islam. Jadi silakan bisa menggunakan terkait dengan problem umat, kemudian diselesaikan dengan ilmu teknik industri itu bisa. Ya, paling mudah misalnya tadi teori ibadah haji yang kemudian waiting time-nya ya, waktu tunggunya terlalu lama, bisa nggak pakai teori antrian dibuat menjadi waiting time-nya menjadi lebih singkat misalnya. Tapi sayangnya kalian kan belum dapat ya itu. Atau ya tadi yang keran air wudhu misalnya, keran air wudhu tadi ternyata banyak yang mubazir, bagaimana kalau supaya menjadi efisien begitu ya, kalau pakai sensor dan seterusnya. Itu berarti ilmu teknik industri yang digunakan untuk menyelesaikan problem umat. Atau bisa juga semacam wacana atau maksudnya teknik industri terkait dengan konsep-konsep teknik industri yang ternyata relevan dengan Islam, itu juga bisa. Katakanlah misalnya apa tadi di dalam teknik industri kita mengenal istilah zero waste ya. Jadi bagaimana supaya waste-nya itu ya, sampah dan seterusnya itu zero, hampir tidak ada. Ternyata konsep itu relevan dengan di dalam Islam, bahwa kita tidak boleh makan mubazir barangkali. Itu ternyata sama misalnya. Ya, kemudian konsep apa lagi? Bisa juga konsep apa lagi ya?
Ya, saya pikir banyak ya. Saya pikir banyak. Nanti akan kita kupas lagi minggu depan ya. Jadi minggu depan nanti akan saya padatkan barangkali kuliahnya cukup 1 atau 2 kali saja supaya kalian bisa lekas untuk membuat makalahnya begitu ya. Lekas untuk membuat makalahnya ya, 1 atau 2 kali kuliah saja terkait dengan integrasi interkoneksi antara Islam dan teknik industri ini gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Sudah ya? Ya. Kalau sudah cukup, saya pikir saya tutup sekian. Nanti ini saya kirim ke WA group ya, supaya kalian bisa menjadi referensi kalian. Oke, kita ketemu lagi insya Allah minggu depan ya. Kalau saya bisa atau minggu depannya lagi nanti saya lihat jadwal ya, karena saya juga lagi banyak pekerjaan ya dari fakultas ya. Nanti kita lihat, tapi artinya materi terkait integrasi interkoneksi Islam dan sains itu tadi integrasi interkoneksi antara Islam dengan teknik industri itu akan saya sampaikan dalam 1 atau maksimal 2 kali kuliah begitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan sekian ya. Jika ada pertanyaan nanti setelah ini, jika ada pertanyaan setelah ini silakan jawab dari saya terlebih dahulu ya. Terkait asisten nanti saya lihat terlebih dahulu juga. Kalau terlalu banyak pertanyaan, ya mungkin bisa saya sediakan asisten barangkali. Begitu ya. Oke, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Nah, saya tutup ya.